Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Panen-panen lagi yuk. Udah lihat sekilas kan ibu mau panen apa aja? Tonton video ibu hingga akhir ya. Nanti ibu juga mau review bagaimana cara ibu merawat tanaman yang ada di kebun ibu. Di pagi yang cerah ini, ibu mau panen labu kuning besar. Bentuknya bagus seperti labu kereta yang digunakan Cinderella dalam film Disney itu ya. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat labu kuning disukai banyak orang. Selain untuk kudapan, labu kuning juga bisa digunakan sebagai makanan pendamping ASI loh, atau MPASI. Lanjut, ibu juga mau panen terong ungu juga. Rencananya mau dibuat terong balado, enak nih. Panen sayur pare juga. Dilansir Naraya Health, pare dianggap mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Selain itu, pare mengandung rendah kalori dan tinggi serat, sehingga cukup ampuh untuk program diet. Kandungan vitamin folat, zinc, zat besi, dan potasium juga bisa ditemukan di dalam pare. Bahkan, pare dianggap baik untuk pertumbuhan dan perkembangan syaraf pada janin. Tapi, kita juga harus bijak dalam mengkonsumsi pare, karena mengkonsumsi pare dalam jangka panjang dan berlebihan, baik dalam bentuk jus, lalap, atau sayur, dapat mematikan sperma, merusak buah zakar, dan hormon pria, bahkan berpotensi merusak liver. Bagi wanita hamil, sebaiknya konsumsi pare dibatasi karena percobaan pada tikus menunjukkan pemberian jus pare menimbulkan keguguran. Jadi, pare memiliki kelebihan dan kekurangan. Saat kita mengkonsumsinya sedikit saja atau tidak terlalu sering, maka pare sangat bermanfaat. Begitu pula sebaliknya, apabila terlalu sering dikonsumsi, maka dapat menyebabkan infertilitas. Panen labu madu juga, karena batangnya sudah mati, mungkin kena fusarium, jadi mau ibu panen saja. Alhamdulillah, lumayan juga ya hasil panen ibu barusan. Ibu letak di meja kebun ini dulu ya. Kalau gitu, kita lanjutkan panen-panennya. Ibu mau bawa keranjang yang lebih besar lagi. Masih semangat, kawan? Yuk kita panen cabai-cabean. Ini ada cabai hijau keriting. Sengaja ibu panen lebih awal, karena ada yang order cabai ibu, tapi yang masih hijau. Alhamdulillah bisa jadi cuan dong. Diolah jadi ayam lombok ijo, kentang teri lombok ijo, kikil lombok ijo, dan berbagai olahan lagi. Di Sumatera, di rumah makan Padang, cabai hijau seperti menjadi menu wajib, karena selalu ada dong tentunya. Seperti menjadi ciri khas gitu. Kalau sahabat online biasa mengolah cabai hijau jadi apa nih? Cabai hijau merupakan fase muda dari cabai merah. Kali ini cabai hijau yang ibu panen ada dua jenis, cabai hijau keriting dan cabai hijau besar. Penelitian menunjukkan vitamin C yang ada pada cabai hijau dapat meningkatkan produksi kolagen yang pada akhirnya memperlambat tanda-tanda penuaan. Kolagen juga membantu membuat tampilan kulit awet muda, kenyal, dan glowing. Panen cabai rawit hijau juga, sudah ada yang order juga. Asik, tambah lagi nih cuannya kawan. Kelihatannya gampang ya, tapi beneran loh, panen cabai rawit ini bagi ibu butuh kesabaran juga loh. Gimana enggak? Ukuran cabai rawit kan kecil-kecil ya. Panennya mesti dipotekin atau diguntingin satu-satu. Seuprit, dikumpulin segenggam demi segenggam. Seperti terapi kesabaran gitu. Semenjak berkebun juga, ibu dan keluarga jadi lebih tambah menghargai makanan. Jadi ikut merasakan gimana sih perjuangan para petani. Nah, ayo ngaku, siapa nih di sini yang dari tahun kemarin bilang kepingin berkebun juga?
kepingin panen-panen juga, tapi sampai sekarang masih belum bergerak juga. Gara-gara banyak takutnya. Takut sama ulat lah, takut kalau nggak konsisten lah, atau takut tanamannya dimakan sama ayam tetangga. Padahal semua itu kan ada caranya. Nah, jujur, ibu juga takut banget sama cacing. Bukan takut sih, geli aja gitu lihat wujud tuh cacing tanah. Saking takutnya, apa ibu pikir ini fobia kali ya? Soalnya ketakutannya itu berlebihan, sampai temimpi-mimpi gitu. Terlihat lebay ya, tapi emang begitu adanya, nggak dibuat-buat. Ada perasaan jijik, gelisah, takut, panik, tetapi berlebihan. Sahabat online ada yang gitu juga nggak? Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang nggak gitu lagi. Masih jijik, gelisah, takut, panik sih. Tapi sedikit. Ibu rasa karena hobi berkebun, ibu jadi sering terjumpa dengan makhluk itu saat berkebun. Jadi lama-kelamaan rasa jijik berlebihan, gelisah berlebihan, takut berlebihan, panik berlebihan itu lama-lama jadi berkurang. Ibu pernah terbaca artikel tapi ibu lupa sumbernya. Isinya gini, fobia dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik berupa objek atau situasi tertentu. Alih-alih menghindarinya, cobalah untuk menghadapinya secara perlahan-lahan. Paparan terhadap sumber fobia secara konstan dapat membantu meredakan rasa cemas dan takut berlebihan. Sehingga seiring waktu, penderita fobia bisa terlatih menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi ketakutannya. Gitu katanya. Dan itu yang ibu rasakan. Mungkin ada sahabat online yang berada dalam kondisi itu juga. Bisa mencoba cara ibu juga, mengatasi fobia secara mandiri. Cobalah untuk menghadapinya secara perlahan-lahan. Tenangkan pikiran dan mencoba berpikir positif. Insya Allah dipermudahkan segala urusan perfobiaannya. Nah, kalau masalah takut kalau nggak konsisten, jujur ibu juga orangnya nggak rajin-rajin banget sih. Karena ibu juga kadang-kadang sering malas merawat tanaman. Kalau udah kayak gitu, cara ibu untuk memotivasi diri adalah dengan nontonin video orang-orang yang berkebun juga. Itu adalah salah satu cara ibu untuk semangat berkebun. Di kebun ibu memang mengutamakan sayuran yang benar-benar ibu konsumsi sekeluarga. Karena sayang banget kan kalau tanaman hanya sekedar cantik, tapi ternyata ibu kurang suka sama rasanya. Tapi ibu juga terus menyemai sayuran-sayuran yang belum pernah ibu cobain sebelumnya. Untuk tanaman yang sudah pernah ibu tanam, ibu juga mulai saving seed, mulai mandiri benih juga. Contohnya sayuran gambas ini. Sengaja ibu biarkan beberapa buahnya tua dan mengering. Karena biji buah tuanya akan dijadikan benih untuk ditanam selanjutnya. Dan sisanya disimpan di tempat yang kering dan sejuk agar usia bibit lebih panjang dan menjaga tingkat germinasinya. Ayah juga mau panen buah pisang. Tanamannya ditanam di pekarangan rumah. Jadi di samping rumah ibu ada sedikit lahan kosong. Jadi kita tanam pisang di situ. Bahkan labu yang ibu rambatkan di para-para depan rumah ibu, pokok tanaman labunya ditanam di sebelah pisang ini loh. Ini jenis pisang mas, dengan ukuran buah tidak terlalu besar, tapi rasanya manis. Ibu, ayah, dan anak-anak sangat suka dengan rasa pisang ini. Jenis buah pisang meja, bisa langsung dikonsumsi tanpa diolah lebih dahulu. Tapi kalau terlalu matang juga enak dibuat jadi cengkodok pisang. Lanjut, ibu mau spill hasil panen ibu ya. Ada labu air, labu kuning besar, labu madu kicik-kicik, pare buaya, terong ungu, gambas tua,
cabai rawit hijau, cabai hijau keriting dan cabai hijau besar, cabai rawit geprek, cabai merah. Alhamdulillah untuk hasil panen-panen kali ini. Panen dari pekarangan rumah, hasilnya melimpah, semoga menjadi berkah. Ayo sahabat online, ikut berkebun juga, biar bisa ngerasain girangnya vibes panen-panen itu. Dari yang hobi lihat-lihat orang berkebun, mana tahu bisa ketularan, jadi hobi berkebun juga. Yuk, mulai aja dulu. Masalahnya dipikirin nanti aja. Oh ya, ibu juga mau nge-review waktu ibu ngasih pestisida nabati atau bahkan malah bisa jadi pupuk organik cair juga. Biasa ibu semprotkan terutama pada tanaman daun yang berfungsi untuk mencegah dan mengusir. Catat ya, hanya mengusir hama. Mengusir hama daun seperti ulat daun, kutu kebul, kutu putih, semut, tetapi tidak sampai membuat mereka mati ya, karena sifatnya organik dan ramah lingkungan. Bahkan bisa menutrisi tanaman juga. Ibu semprot di waktu pagi sebelum matahari menyengat untuk menghindari daun terbakar. Ibu semprot pada tanaman kubis, sawi caisim, sawi samhongking, bayam Brazil, gambas, cabai-cabean yang rentan terkena kutu-kutuan yang sering bersembunyi di balik daun sebelah bawahnya. Untuk hasilnya sangat membantu mengurangi dan mengusir hama-hama tersebut. Tapi nggak 100% ya. Tapi karena pestisida ini dari bahan-bahan organik, jadi ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu yang berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, sahabat online ada yang mau tahu nggak? Bahan-bahan alami dan simple apa yang biasa ibu gunain untuk dijadikan pestisida nabati? Boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau banyak yang minat mau tahu, insya Allah ibu buatin video ibu ngeracik pestisida apa yang biasa ibu pakai. Sekian dulu cerita kita. Barakallah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jazakallahu khair.